Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menampilkan video mengenai Orde Lama. Orde Lama adalah nama masa pemerintahan jabatan kekuasaan Presiden Insinyur Soekarno dengan Wakil Presiden Dr. Muhammad Hatta, dikarenakan pada masa itu Indonesia adalah negara baru setelah Perang Dunia II. Adapun ciri-ciri Orde Lama: 1. Peranan dominan pada presiden. 2. Terbatasnya partai politik. 3. Berkembangnya pengaruh komunis. 4. Meluasnya peranan ABRI sebagai unsur-unsur sosial politik. Kelebihan masa Orde Lama: pemerintahan lebih stabil. Pemerintah memiliki arahan dalam bekerja arahan dalam presiden. Kekurangan masa Orde Lama: 1. Presiden menjalankan pemerintahan secara otoriter. 2. Pemerintahan tertutup. 3. Bertentangan dengan prinsip demokrasi. 4. Berkembangnya pengaruh PKI. Penyimpangan: tahun 1960, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu. 2. Insinyur Soekarno diangkat menjadi Presiden seumur hidup menurut MPRS nomor 3 atau MPRS atau 1963. 3. Menetapkan penetapan presiden yang memakai Dekret Presiden 1959 sebagai sumber hukum. Dan kebijakan masa Orde Lama. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang seperti berikut: uang kertas pecahan 5.000 menjadi 50, uang kertas pecahan 1.000 menjadi 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 di buku. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai 1.000 menjadi 1. Tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi. Pemilu masa Orde Lama. Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multipartai yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik. Menjelang pemilihan umum 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal, bahwa jumlah parpol meningkat hingga 29 parpol dan juga terdapat peserta perorangan. Pada masa diberlakukannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan dengan Perpres nomor 7 tahun 1959 dan Perpres nomor 13 tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai-partai. Kemudian pada tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai yang mendapatkan pengakuan dari pemerintahan. Konfrontasi Malaysia. Oleh karena itu, keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang sekarang dikenal sebagai Malaysia sebagai boneka Inggris merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah sebuah perang mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Faktor berakhirnya masa Orde Lama. Terjadinya peristiwa G30S PKI, keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa gerakan 30 September 1965, keadaan perekonomian semakin memburuk di mana inflasi mencapai 600%. Kesatuan Aksi KAMI, KAPI, KAPPI, KASI, upaya reshuffle Kabinet Dwikora, sidang paripurna Kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah. Presiden mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 Supersemar. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.